Saudaraku sekalian yang kekasih, kita bersyukur kalau kita bisa melewati hari-hari yang panjang ini, hari ke-34 ya, 34 dari doa puasa kita, saudara. Saya berharap saudara-saudara bisa semakin mengalami dan menghayati Elohim Yahweh, Allah semesta alam, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa, saudaraku. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa lebih menghayati dan memiliki kegentaran terhadap Allah yang hidup. Ternyata menghayati keberadaan Allah itu tidak sederhana, saudaraku. Tidak bisa kita pelajari hanya duduk di bangku sekolah tinggi teologi atau seminari. Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun. Tetapi harus memiliki kerinduan yang kuat untuk bersentuhan dengan Dia. Tentu dimulai dari kesediaan kita untuk belajar kebenaran firman, mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah semesta alam. Bagi kita, Allah kita adalah Yahweh. Allah Yahweh atau Elohim Yahweh atau Bapa Yahweh yang mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus ya, menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita dan memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dialah Allah yang hidup. Mempercayai, meyakini bahwa Allah itu ada dengan segala pengetahuan tentang Allah yang ditulis di Alkitab dan yang ditulis oleh para penulis Kristen, tidak cukup membaca itu semua. Harus membaca, itu mutlak, tapi tidak cukup. Sebab kita harus mencari Dia, menemui Dia. Menemui Allah. Kita harus berani investasikan waktu berjam-jam, berhari, berminggu, berbulan-bulan di hadapan Tuhan. Saya ingat waktu saya masih mahasiswa, saudaraku. Saya 3 jam, bisa 3 jam setengah, tiap hari berdoa. Ya tentu ada kosongnya, ada lowongnya. Tetapi biasanya 1 jam pagi, 1 jam setengah siang hari. Sementara orang tidur, saya berdoa malam hari. Setelah usai orang belajar malam di asrama, saya diam-diam turun di lantai dasar. Padahal lantai dasar itu juga dikenal angker sebenarnya. Jadi saya setengah takut sebenarnya. Saya sebenarnya setengah takut juga, saudara, ya. Tetapi saya tidak ada pilihan lain. Di lantai dasar, di belakang kantor ada ruangan panjang, tempat Gereja Betel Indonesia Petamburan waktu itu menyimpan kursi-kursi sekolah minggunya, bangku-bangku sekolah minggunya. Saya berlutut di situ. Saya takut 2 hal. Yang pertama ada genderuwo atau apa. Yang kedua saya takut tikus, saudara. Di situ banyak tikus juga atau ada tikus. Tapi saya memaksa doa di situ, saudara. Itu pun sekarang saya masih harus belajar terus menghayati Allah yang hidup. Menghayati Tuhan yang hidup. Jatuh bangun, saudara. Tetap mencari Allah. Nah, saudara harus mencari Allah. Harus berani mencari Allah. Bahwa Dia bukan dongeng, Dia bukan mitos.
Dia bukan fiksi yang dikarang, dia Allah yang hidup. Apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu fakta. Fakta sejarah itu historis. Itu bukan dongeng. Dan Allah yang ditulis di Alkitab itu Allah yang berkuasa di jagat yang sama yang kita hidup hari ini. Dan peristiwa-peristiwa itu di bumi di mana kita hidup. Dan Allah yang dikisahkan Alkitab yang ditulis oleh Alkitab. Ditulis dalam Alkitab. Allah yang hidup dan maha hadir. Yang tahtanya tidak bergeser sedikit pun. Allah yang tidak berubah. Saudaraku. Ini perlu saudara pahami dengan benar. Ya, saudara harus pahami dengan benar. Kita harus menghayati Elohim Yahweh dengan mencari dia. Mencari dia. Berani investasikan waktu kita. Ya, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai kita bisa menemukan sentuhan Allah. Jiwa kita bisa menyentuh atau Allah menyentuh jiwa kita. Yang ini tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Karena saudara harus mengalami langsung, saudaraku. Mengalami langsung. Ini tidak bisa diajarkan. Jadi ada hal yang bisa diajarkan dengan kata-kata, tetapi ada yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Harus dialami langsung oleh saudara. Melalui doa, ya. Kalau saya berkata berdoa bukan hanya mengucapkan kalimat, menyampaikan permintaan atau memuji menyembah dengan kata-kata. Tapi juga duduk diam, menghayati adanya Allah. Ini melatih iman kita, melatih keyakinan yang murni dan tulus, melatih diri kita untuk menghayati Allah yang hidup. Dan ini lebih efektif kalau saudara lakukan tengah malam misalnya. Atau pada waktu-waktu di mana saudara tidak memikirkan hal lain. Saudara tutup pintu kamar. Gadget di-off-kan atau dimatikan lalu kita mencari wajahnya. Ini bukan pekerjaan mudah, saudara. Orang bisa belajar teologi berjam-jam di perpustakaan, berjam-jam setiap hari. Tapi untuk duduk diam 30 menit, belum tentu dia sanggup. Dan ternyata memang banyak yang tidak sanggup, saudaraku. Tetapi saudara harus belajar sampai sanggup duduk diam mencari wajah Tuhan. Duduk diam mencari wajah Tuhan. Nah, biasanya orang kalau lagi kepepet, sangat kepepet, benar-benar kepepet, baru mencari wajah Tuhan. Itu pun hanya karena derai air mata, ratapan, tangisan. Ya. Dia pada dasarnya tidak membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan jalan keluar dari persoalannya. Orang-orang seperti ini sulit, ya saudara, menghormati Tuhan. Sebab ia berurusan dengan Tuhan hanya karena mau memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan kuasanya, memanfaatkan berkat-berkatnya, saudaraku. Orang seperti ini tidak layak masuk kerajaan surga, saudara. Memang dia tidak ke dukun atau dia tidak pergi ke kuasa lain. Tapi mencari Tuhan pun dengan sikap hati yang salah. Kalau itu dilakukan oleh orang Kristen baru, tidak salah.
Tuhan maklum, Tuhan toleransi, mentolerir, saudara. Tetapi kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, berurusan dengan Tuhan hanya karena kita membutuhkan pertolongannya, itu kan kurang ajar, saudara. Janganlah. Ayo kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memiliki nurani yang bersih, supaya kita bisa menilai orang dengan benar. Tidak menghakimi, menghukum. Menghukum itu artinya menilai lalu memberikan eksekusi atau menjatuhkan vonis. Saudara, itu namanya menghukum. Ada penaltinya. Dan banyak orang menghukum orang dengan menilai lalu mengata-ngatai di media sosial. Itulah hukuman yang dijatuhkan ke orang tersebut. Dikata-katai biar namanya buruk atau dia sakit hati, dia malu. Seandainya yang dikata-kata itu benar, itu pun salah, saudara. Di hadapan Tuhan. Apalagi kalau yang dikata-katai itu tidak benar. Lebih mengerikan. Tapi kita jangan ikut-ikut, jangan memperhitungkan, jangan memperdulikan. Kita diam. Diam, diam, diam. Yang penting kita benahi diri kita untuk menghadap pengadilan Tuhan. Nah, kalau kita menghayati Elohim Yahweh, kita akan takut akan Allah. Kita tidak akan berani sembarangan tulis sesuatu di media sosial. Nggak usah tulis sesuatu di media sosial, saudara. Saya khotbah saja sering atau kadang-kadang meleset. Ya makin hari makin sedikit, tetapi ada saja melesetnya. Entah sombong, entah ada kepahitan sekecil apapun, lalu terlontar dalam kata-kata, itu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Jadi, ya saudaraku, kita tidak menulis sesuatu yang kira-kira membuat gaduh di media sosial. Hari-hari kita saja kita masih salah, saudara. Tidak usah hari-hari waktu di meja makan, saudara. Di mimbar pun kita kadang-kadang masih salah. Saya khotbah di mimbar. Terlontar kata-kata yang sebenarnya didorong oleh rasa marah, rasa pahit, rasa tidak mengampuni, rasa tidak bisa menerima suatu kenyataan. Itu bisa. Saya sadar, aduh salah nih. Minta ampun Tuhan, besok lagi saya perbaharui, jangan bikin salah. Masih saja ada salahnya. Kita itu masih banyak salah, saudara. Masih saja meleset, saudara. Apalagi kalau kita sengaja tulis sesuatu di media sosial. Aduh, yang itu tidak menjadi berkat. Makanya untuk itu kita harus takut akan Allah. Kita harus mencari wajahnya, menghayati kehadiran Allah. Oh indah sekali, saudara. Kita mau dimiliki Allah. Kalau kita tunduk, kalau kita hidup suci, kalau kita hidup tak bercacat, tak bercela, dan meninggalkan percintaan dunia. Ayo kita tinggalkan dunia, saudara. Kita masih bisa menikmati hidup kok. Menikmati pemandangan alam, wisata, keluar negeri, tidak salah, saudara. Punya rumah tidak salah. Menikmati kebersamaan dengan teman, makan bersama, aduh indah saudara, tidak salah. Tapi tidak terikat sama sekali. Kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Itu yang penting saudara. Ingat kita semua orang-orang berdosa. Jangan menghakimi dan menghukum orang lain. Urusan orang lain dengan tuannya. Ya. Orang lain dengan tuannya. Yang penting kita urus diri kita sendiri ada di hadapan Tuhan. Dan harus ingat bahwa semua kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Ini harus menggetarkan. Seperti yang saya sudah katakan beberapa kali, ya kita seperti menjilat Tuhan. Seperti carmuk cari muka.
seperti, ya, itu kata yang saya gunakan tidak tepat sebenarnya. Tapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajahnya. Itu yang penting. Baik saudaraku, ini hari ke-34 ya puasa kita, luar biasa, indah sekali. Nanti sore kita akan mulai doa juga 6:30 malam atau 6:30 sore. Besok hari Minggu sudah bisa on-site. Anda bisa datang ke gereja masing-masing, sudah on-site. Maaf di gereja masing-masing, minta maaf. Saya tidak tahu gereja saudara sudah on-site belum. Tapi yang saya tahu di banyak gereja sudah on-site. Saya tidak tahu, saya hanya mengikuti gembala dari Arta Gading ya, gembala GSKI Rehoboth dari Kelapa Gading, Pak Cornelis Kiong. Saya selaku gembala seniornya di situ. Saya on-site di situ, saudaraku. Besok on-site, hari Minggu jam 11 dan jam 5. Saya juga gembala senior dari GSKI Kebun Jeruk, gembala senior GSKI Gajah Mada, Perdatam dan Pluit. Ya, saya tidak tahu Gajah Mada apakah minggu ini sudah on-site. Kalau Gajah Mada sudah on-site, biasanya saya akan datang khotbah jam 8 di Gajah Mada. Oke, saya kira cukup ya. Tuhan memberkati saudara, angkat tanganmu. Diberkatilah saudara yang mengangkat tangan, berkat dari Elohim Yahweh turun atasmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.